kerinduan-Mu selalu ingin memberkati kami Tuhan. Engkau jalan keluar bagi manusia, bagi kami anak-anak-Mu. Kami menerima seluruh kebaikan-Mu itu dan kami bersyukur. Engkau Allah penyayang, Allah yang maha adil bagi kami semua. Engkau tidak membiarkan kami berputus asa. Engkau memberikan damai sejahtera dan kepastian masa depan yang indah, yang jelas dan pasti. Dan kami terima, kami nikmati semua itu. Dan kami percaya akan segala kebaikan. Dan sekarang Tuhan berbicaralah kepada kami. Berikanlah kami, Tuhan, pikiran-Mu untuk menjalani hidup di dunia ini. Karena kami percaya pagi ini Engkau berbicara kepada kami, Engkau menyatakan kebaikan. Kami siap menerima dan kami percaya. Semua katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Terima. Kalau begitu kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, ayat 1 sampai 8. Oke, kita baca bersama-sama. Ayat 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Kita baca ayat 5 sampai dengan 8 ya. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ya, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau kita membaca, kalau kita perhatikan baik-baik, dalam ayat ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ya, kita baru saja melihat ada seorang janda karena tekanan masalah yang begitu hebat, dia datang kepada seorang hakim untuk minta keadilan, untuk mendapatkan kelepasan, untuk mau mendapatkan jalan keluar dari penindasan, dari ketidakadilan yang menyebabkan si janda ini sangat berputus asa. Oke. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bagaimana Yesus bisa mengalahkan keputusasaan. Mungkin ada di sini sedang mengalami putusasaan. Berita yang tepat. Ini berita yang cocok bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali di ayat 1 ya. Kita kembali di ayat 1. Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dahulu-dahulu pasti kita mendengar ayat ini dipakai ya, dikhotbahkan sama untuk supaya kita bertekun dalam doa. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara ya, ternyata kalau saya baca versi King James ya, versi Alkitab yang lain itu seperti ini ya. Dan dia mengucapkan sebuah perumpamaan kepada mereka, kepada murid-muridnya, ya, lihat ini. Untuk tujuan ini, ya, bahwa manusia hendaknya selalu berdoa, betul berdoa, dan apa? Tidak menjadi lemah atau putus asa. Beda kan? Jadi ternyata perumpamaan yang dipakai itu oleh Tuhan Yesus itu Bapak Ibu Saudara ya, ternyata ya ada tujuan. Supaya apa? Jadi supaya, lihat ini Bapak Ibu Saudara, kita ini
menjadi orang yang tidak mudah berputus asa. Itu maksudnya perumpamaan itu. Dijadikan pelajaran buat kita. Gitu. Amin. Jadi ini sekaligus, ya, ayat ini sekaligus pesan kepada kita, orang-orang yang percaya, yang disampaikan 2021 tahun yang lalu oleh Tuhan Yesus. Ya, supaya kita hidup di dunia ini, ya, tidak menjadi orang yang cengeng, tidak menjadi orang yang gampangan, tidak menjadi orang yang bermental kerupuk peyem. Ini bukan hanya pelajaran tetapi juga pesan kepada kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Meskipun kita memiliki Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah menarik berkat-berkatnya, karena kita hidup di dunia bercampur dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengasihi kasih Tuhan, pasti perjuangannya berbeda. Karena itu hidup kita jangan sampai di dalam perjalanannya itu menjadi orang yang berputus asa. Amin. Ya, ini yang menjadi tema. Kita baca ini 2, 3, supaya kita tidak putus asa. Saya percaya hal ini bisa menjadi berkat kalau kita cermati baik-baik. Karena masalahnya apa? Masalahnya hidup di dunia ini adalah proses perjuangan. Ya, apakah yang kita pilih, yang kita jalani itu pilihan kita sendiri atau dipilihkan orang lain? Ya, begitu kita sudah memutuskan mengambil jalan itu, saudaraku, ada sebuah proses macam-macam di tengah jalan. Ya, ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia tahu bagaimana perjuangan. Meskipun Tuhan Yesus sudah memenangkan semuanya, tapi ingatlah selalu bahwa di dunia ini masih ada musuhnya Tuhan, masih ada pengecam. Karena itu dikatakan jangan kau berputus asa. Amin. Ini pesannya. Ya. Jangan kau berputus asa. Jadi mutu buat kita. Ya. Ini bukan upaya kita ya. Hari ini kita mau belajar. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Pasti ada alasannya, ada jawabannya. Apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan ya 2000 tahun yang lalu ketika dia menegakkan salibnya di Bukit Golgota itu berhubungan khusus temanya hari ini, ya, berputus asa. Pernahkah Anda perlakukan tidak adil? Saya yakin kalau Anda mengalami seperti itu, pasti hari ini bisa menjawab, bisa merasakan, ya, bagaimana ketidakadilan itu menekan. Tuhan Yesus ngomong seperti itu karena Tuhan Yesus di dunia waktu itu, saudaraku, banyak mengalami tekanan, ya, sehingga dia bisa ngomong seperti ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, sebagai manusia dia diperlakukan tidak adil, ya, digotong ke sana, didorong ke sana, ya, dibawa ke Pilatus, ya. Pilatus bilang, oh, dia tidak ada alasan dari sistem politik, dari undang-undang negara, tidak ada alasan untuk menghukum, karena itu kubebaskan dia. Dibawa lagi ke Herodes, si Herodes bilang nggak ada. Sementara itu orang-orang beragama menuduh dia, Bapak Ibu Saudara, berteriak-teriak, cambuk dia, pukul dia, ya kan. Sementara itu apa yang terjadi dengan teman-temannya yang 12 itu, ya kan, orang-orang yang dikasih makan itu di mana semua? Ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka lari kocar-kacir menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus ditinggalkan sendiri sana, ya, dari cambukan demi cambukan oleh tentara, ya, oleh negara itu yang sebenarnya negara mengatakan dia tidak ada alasan untuk dicambuk, artinya dia tidak ada melakukan kesalahan untuk layak dihukum. Tapi manusia golongan agama itu, ahli Farisi, hukum Taurat dan imam-imam itu berteriak, cambuk dia, hajar dia, lepaskan Barabas dan salibkan dia. Dihajar oleh pejabat-pejabat yang korup, yang tidak menegakkan keadilan yang sebenar.
Saudaraku, apa rahasianya bagaimana Yesus tidak pernah menyerah dan bisa mengalahkan keputusan? Karena keputusasaan itu Bapak Ibu Saudara boleh bilang kejam, lebih kejam daripada kanker, daripada corona. Ya kan? Kejam sekali tidak adilan itu. Dan faktanya di dunia ini masih ada, betul? Masih ada. Kita yang masih menginjak tanah ini, masih hidup ini, masih banyak melihat ketidakadilan. Tapi di sisi lain, kehidupan masih berjalan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, ya, jangan berputus asa, jangan menyerah, ya, jangan berputus asa. Jadi bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana saudaraku sekali lagi bagaimana Tuhan Yesus bisa menang? Yang pertama, seperti yang Tuhan anjurkan, sarankan, jangan pernah berputus asa. Karena putus asa itu membunuh, putus asa itu membinasakan, putus asa membuat kita tidak bisa menikmati masa depan. Ya. Orang dikecewakan menjadi trauma dan dia tidak bisa melihat masa depan yang Tuhan katakan. Masa depanmu itu ada dan kejam sekali. Nah, itu sadis sekali. Kita sudah berusaha, sudah berjuang, hari ini sepertinya belum mencapai apa yang kita impikan. Jangan berputus asa. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa menang dan tidak berputus asa? Ini dia, hati dan mata Yesus fokus kepada Allah Bapa. Ini rahasianya Bapak Ibu Saudara. Ya, rahasianya bagaimana Yesus dihina, dicaci maki, diolok-olok, ya, dihajar, diusir, bahkan dikhianati oleh orang-orang terdekatnya itu, ya. Dikhianati oleh manusia yang ngaku sahabatnya, dikhianati oleh orang-orang yang diberi makan, yang disembuhkan dan lain sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena hati dan matanya itu fokus kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Saudaraku, saat Yesus di dunia ini, saudara sama dengan kita, ya, sama dengan kita. Manusia merasakan, punya perasaan, punya daging, jadi dia merasakannya. Bagaimana tindasan tekanan itu, Bapak Ibu Saudara, yang menyakitkan itu, ya. Tapi bedanya Yesus tidak berbuat dosa. Bagaimana? Nah, ini dia rahasianya, saudaraku. Kita baca 2:3. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Yesus tidak membiarkan situasi, kondisi sekitarnya itu mendikte dirinya, mengontrol dirinya, mengendalikan dirinya. Kenapa dia tetap berfokus pada Bapaknya yang memberi pembenaran dan keadilan? Itu yang dimaksud. Lihatlah Yesus, pandanglah Yesus, fokuslah Yesus, yakinlah kepada Yesus. Itu maksudnya seperti ini. Jadi artinya kita mengarahkan hati dan pikiran kita berfokus kepada apa yang Tuhan Yesus katakan daripada apa yang dikatakan orang-orang itu tentang diri kita. Saya pernah bilang begini, dalam hidup ini kita tidak bisa menghindari, tidak bisa maksud saya melarang burung yang terbang di angkasa. Bisa bro? Tidak bisa. Tapi kita bisa menghindar kalau ada kotoran burung akan menjatuhi kepala kita. Ya kan? Artinya apa? Setiap orang bisa beropini, bisa berkomen, bisa main TikTok. Ya. Dan setiap orang bisa menafsirkan masing-masing akan apa yang dia lakukan. Tapi kita bisa menolak. Ya kan? Untuk tidak ikut itu ataupun kejatuhan kotoran burung. Itu maksudnya fokus kepada Tuhan. Saudaraku, di bumi ini ketidakadilan seolah-olah sampai hari ini, ya, sampai hari ini itu seolah-olah berkuasa dan akan selalu merajalela di mana-mana.
Saudara lihat berlaku hukum rimba yang kuat, seolah-olah menindas. Nyataannya kayak menindas orang yang lemah, orang miskin, ya, yang sehat, sepertinya sehat, tiba-tiba mendapatkan sakit penyakit, ya. Orang yang biasa-biasa, yang sepertinya jujur dan baik sekali, dan menjaga hidupnya, tiba-tiba ditimpa mendapat tekanan ketidakadilan. Saudara, lihatlah. Kita banyak mendengar di luar sana namanya preman tanah, itu ya kan, orang punya tanah tiba-tiba direbut seperti itu. Sungguh menakutkan. Karena di dunia masih banyak seperti itu. Dan parahnya lagi banyak orang berpikir seolah-olah Tuhan membiarkan ketidakadilan merajalela di dunia ini. Saya mau beritahu Bapak, khotbah ini memberitahukan kepada saudara, pikiran itu tidak benar. Allah tidak akan membiarkan ketidakadilan berkuasa di bumi ini. Amin. Tidak membiarkan. Tuhan Yesus sudah menyampaikan, janganlah kamu berputus asa karena Tuhan sendiri tidak akan membiarkan ya ketidakadilan berkuasa di dunia ini. Kalau saudara dulu pernah mendengar antikris akan berkuasa, akan menindas. Diktator itu akan menindas untuk berkuasa untuk selama-lamanya. Itu berita omong kosong. Tahukah saudara, sejak salib Kristus, kuasa ketidakadilan sudah berakhir dan sudah dikalahkan dan ditaruh di bawah kaki Tuhan Yesus menjadi tumpuannya. Ini berita kasih karunia, ini berita baiknya. Kerajaan kebenaran dan keadilan Tuhan Yesus sedang berkuasa dan berkembang di seluruh ini. Amin. Tahukah saudara, kerajaan Allah Sang Maha Adil dan kebenaran itu sedang bekerja, sedang melayat, sedang memperbaiki, bergerak dari timur tengah ke seluruh bagaikan sinar matahari, menyinari bumi. Tidak keadilan sedang mengalahkan ketidakadilan. Yang mana Pak? Oke, bertahap kita ya, berjalan. Kita mulai mempelajari akarnya. Mengapa ya Tuhan Yesus ngomong jangan kamu berputus asa. Enak betul. Dan ternyata Tuhan Yesus sudah mengalaminya. Saudaraku, sampai dia diintimidasi, bahkan sampai dia pergi ke neraka. Kurang apa lagi? Sampai dia mati 3 hari. Tapi sudah dikalahkan. Bayangkan ketidakadilannya yang dia terima itu loh, sampai membuat dia mati 3 hari. Saudara, sebenarnya Allah sangat membenci ketidakadilan. Karena dia tahu, karena dia sudah mengalaminya. Dari sebelum salib Kristus ditegakkan, Bapak Ibu Saudara, dia sangat mencintai kebenaran dan keadilan. Bahkan dia merancang di bumi ini akan terjadi keadilan mengalir seperti air deras. Kita baca kitab Amós 2:3. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini dinubuatkan. Katakan jauh sebelum dia mati di kayu salib. Puncak dari pembinasaan ketidakadilan itu di kayu salib. Sekaligus, saudaraku, menegakkan kerajaannya yang adil ya dan benar itu tadi. Jadi ayat ini artinya Tuhan tidak akan mengizinkan ketidakadilan berkuasa di bumi ini. Raja dan kebenaran Allah itu, saudaraku, akan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Saksi Pak, mari kita pelajari pelan-pelan. Sepertinya sampai hari ini ya tuh ketidakadilan masih merajalela. Sebentar Bapak Ibu Saudara, kita baca lagi Yesaya ini. Ini perasaan Tuhan, rancangan Tuhan, rencana Tuhan
Saudaraku, begitu bencinya dan begitu mengasihinya, mencintainya keadilan dan kebenaran, dirancang seperti ini. Ya, lihat ini Bapak Ibu Saudara, ini nubuatnya, rencananya akan menegakkan keadilan. Kita baca 2-3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ini berbicara tentang siapa, Bapak Ibu Saudara? Tentang Yesus. Ya, berbicara tentang Tuhan Yesus yang akan datang dan sekarang sudah datang. Artinya apa? Kerajaan keadilan itu sudah ditegakkan. Ini bentuk kecemburuan Tuhan semesta alam kepada ketidakadilan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dia turun ke dunia ini menjadi Yesus Kristus, memberitakan keadilan dan kebenaran kepada bangsa-bangsa, memimpin keadilan menuju kemenangan. Kita baca 2-3. Bulu yang remuk tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang memudar tidak akan dipadamkannya. Dia akan menyatakan penghakiman hingga tercapainya kebenaran. Dia tidak akan gagal. Lihat rajamu, saudaraku. Artinya Yesus ketika akan datang ke dunia, lahir ke dunia, dan sampai mati di kayu salib, dikatakan dia tidak akan gagal meskipun banyak orang berusaha menggagalkannya untuk menegakkan kerajaannya. Jadi saudara-saudara perlu diketahui, kedatangannya Yesus, kematiannya Yesus itu mengakhiri kehidupan pola yang lama yang tidak adil itu. Saya mau ceritakan ketidakadilan. Bayangkan, zaman dulu, saudara, zaman dulu sebelum Yesus menegakkan kerajaan keadilan, hanya siapa yang boleh menjadi imam? Ya, tidak sembarang orang. Hanya keturunan imam, hanya orang Lewi saja. Bayangkan, itu beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, ya, diterapkan sistem apa sih kalau agama ini? Kasta, hierarki seperti ini. Ketidakadilannya di situ. Bayangkan kalau ada orang, saudara, sakit kusta, ya, intimidasi dan batasan ketidakadilan itu terjadi seperti itu. Dari jauh orang berteriak, ya, si penderita kusta itu akan berteriak, "Kusta, kusta," maka semua orang yang di jalan itu akan minggir. Karena apa? Karena kenajisan. Takut ketularan najis. Ketidakadilan merajalela seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan akan menegakkan dan tidak akan gagal, ya, atau menjadi remuk sampai dia menegakkan. Meskipun Yesus itu menjadi remuk, saudaraku, tetapi itu akan ditegakkan di bumi dan di pulau-pulau, akan menanti-nantikan hukumnya. Saudara bisa bayangkan ketidakadilan zaman dulu, ya kan? Ngeri kan? Saudara tidak akan menjadi orang biasa, tidak akan pernah berjumpa langsung dengan Allah. Betul? Kenapa? Karena kemarin sudah saya khotbahkan, ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, maka saya harus ketemu lebih dulu dengan bro ini. Bro, saya mau ketemu Tuhan. Apa urusanmu? Mau mendapat pendamaian. Oh, tunggu dulu. Wani piro? Bawa apa? Bayangkan, saudara. Akan ditanya, kamu bawa domba, ada domba, udah bawa domba itu diperiksa dulu, tunggu dulu, dombamu ini sempurna atau cacat. Bayangkan loh, sampai kayak gitu. Kalau dombamu domba yang leceh-leceh, wah enggak bakal, sedih itu di belakang ada domba yang super. Bayangkan ketidakadilan, betapa ketidakadilan waktu itu, ya, bekerja di dalam kehidupan yang seperti.
dan tidak heran itu menyebar ke pulau-pulau, ke negara-negara lain. Karena dasarnya dari sana. Mengerikan sampai sekarang. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu ya kejahatan, ketidakadilan itu seperti itu. Karena itu Tuhan tidak lagi mengizinkan ketidakadilan. Dia sangat membenci ketidakadilan. Sehingga Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk mengakhiri ketidakadilan. Keadilan sudah ditegakkan, ketidakadilan sudah dikalahkan. Yesus mati di salib, kerajaan, kebenaran, keadilan 2021 tahun yang lalu sudah ditegakkan. Ini berita baiknya. Amin. Ini berita baiknya. Tahukah saudara, kehidupan keadilan sekarang lebih baik daripada 50 tahun yang lalu? Benar enggak? Saya lahir 50 tahun yang lalu. Tahu rasanya pada masa itu, saudara, ya. Masih ingat ada istilah yang namanya dari gelap terbit terang. Itu istilah siapa? Kenapa? Karena perempuan tidak boleh sekolah zaman itu. Bayangkan saudara, tidak tambah bodoh-bodoh. Jadi tidak heran, tidak adilnya ya, wanita itu tidak ada nilainya sehingga tidak boleh sekolah. Tapi Raden Ajeng Kartini menjadi pahlawan nomor 1. Kenapa? Melawan, memberantas ketidakadilan. Beberapa tahun yang lalu masih ingat seorang pemimpin wanita ditolak. Betul? Sekarang saudara bisa menjadi presiden. Ya kan? Jadi kalau saudara bilang tidak ada keadilan, saudaraku, sekarang keadilan sudah berjalan dengan baik, lebih baik daripada masa saya dulu. Dan sekarang wanita bisa menjadi pemimpin besar negara ini. Dulu tidak. Artinya apa? Artinya zaman sekarang keadilan itu lebih baik. Tuhan menghancurkan ketidakadilan dan sekaligus mendirikan kerajaan kebenarannya. Dan kerajaan kebenarannya Bapak Ibu Saudara sudah melanda seluruh pulau-pulau bumi ini. Seperti yang dinubuatkan tadi sudah. Kenapa kita tidak berputus asa, Saudara? Karena ketidakadilan sudah dikalahkan. Keadilan sudah hidup, sudah bekerja, Bapak Ibu. Ya, saudara tahu kenapa ketidakadilan itu masih bekerja? Karena masih ada hukum Taurat. Kita harus mengerti mengapa hukum Taurat disalahkan ini. Saudara mendengar khotbah di kasih karunia di sini, saudara mengerti. Tuhan Yesus sendiri pun mengalahkan hukum Taurat. Coba bayangkan. Siapa yang menciptakan Hoa? Ya, yang mengatakan, yang pertama kali mengatakan yang disalib itu Yudas. Ahli Taurat. Ya, dia menciptakan Hoa, ketidakadilan supaya apa? Saudara tahu ketika Yesus mengatakan merombak pola ibadah dan menegakkan keadilan yang tadinya, coba salah satu contohnya, satu kali ya berkumpul di sinagog. Lalu kemudian dia ketemu dengan orang lumpuh itu. Pak, dosamu diampuni. Siapa yang duluan marah? Kenapa saudara marah? Karena zaman itu yang bisa mengampuni, yang berhak mengampuni hanya imam. Seseorang yang mau dapat pengampunan, makanya itu tadi dia harus bawa kurban, datang ke rumah ibadat, ke bait Allah. Untuk apa? Untuk dipercik darah dan mendapat pengampunan. Nah itu yang melakukan siapa? Imam. Lalu tiba-tiba Yesus muncul ngomong, enak betul kamu ini melaknat Tuhan. Nah itu, sekarang Yesus datang. Kunci kerajaan surga itu kan kepadamu, ke raja gereja. Kalau engkau mengampuni orang, maka orang itu terampun. Ya kan begitu. Tapi zaman dulu hanya para imam-imam. Makanya waktu itu marah betul sama Yesus. Ketidakadilannya bekerja mengeri. Semua Bapak Ibu Saudara sudah dikalahkan. Amin. Keadilan sudah bekerja sekarang lebih baik.
hidup zaman sekarang, saudaraku, lebih baik ya daripada dulu. Memang betul dulu saya masih ingat beras itu sekarung 12. Ya, beras sekarung 12. Sekarang sekarung 200. Betul. Tapi semua orang sekarang bisa menjadi orang sukses. Dulu mau yang jual motor, yang jual mobil itu hanya orang-orang tertentu, yang kenal dengan orang-orang tertentu. Saudara sekarang bisa berbisnis kapanpun, dimanapun. Karena keadilan, karena demokrasi tadi. Keadilan sudah mengalir, menjamah ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa, negara-negara. Masalahnya adalah ini, Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu sekarang kerajaan Allah sudah berdiri, keadilan sudah ditegakkan, sudah hidup kehidupan keadilan zaman sekarang lebih baik daripada tempo lalu. Ya, masalahnya adalah ini. Adakah Anda punya iman? Ya, seperti yang ditanyakan Tuhan Yesus tadi. Kita baca. 2, 3. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Adakah kita punya iman bahwa kebenaran, keadilan itu berkuasa lebih dahsyat daripada ketidakadilan? Adakah kita iman? Ya, iman. Adakah orang di sini percaya kepada Yesus yang bisa memberikan keadilan? Itu yang ditanyakan. Ya, percaya enggak? Punya iman enggak? Itu. Ya, kenapa? Karena keadilan yang menegakkan adalah Tuhan Yesus. Biarkan ketidakadilan itu mengalir. Tapi yang penting kita tidak hanyut dan tenggelam dalam ketidakadilan. Maksudnya kalau kita ya tidak mendapatkan keadilan itu menyerah sampai frustasi kalah, bukan seperti itu. Janda itu telah berjuang ya untuk mendapatkan keadilan. Maksudnya Tuhan tadi. Kalau hari ini saudara ditindas ketidakadilan dan merasakan sakit penyakit, tahukah saudara Yesus memberikan jalan keluar? Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Kalau Anda dianiaya, beritakan Yesus membebaskan orang-orang yang tertindas. Dia sudah melakukan. Yesus adalah jalan keluar bagi persoalan kehidupan kita. Menangannya di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Saudara tahu, ketika kebenaran itu hidup di dalam diri kita, maka kita pasti hidup. Ketika Tuhan Yesus mencintai keadilan dan kebenaran, Dia berikan dirinya sampai mati untuk menunjukkan bukan hanya teori, tapi kenyataan hidupnya mengalahkan ketidak. Alkitab katakan, yakinlah dirimu bahwa Roh Kristus itu yang tinggal di dalam diri. Dan kalau saudara adalah orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keadilan sudah ada di dalam darah dan rohmu. Terima kasih Tuhan. Setelah ribuan tahun ketidakadilan merajalela di muka bumi ini, kematian-Mu mengakhiri semuanya dan menegakkan kerajaan kebenaran dan keadilan. Kami menerima, kami percaya. Dan kami sudah merasakan perbedaannya 50 tahun yang lalu sampai hari ini sangatlah berbeda. Kami menerima mengalami keadilan demi keadilan. Sungguh Tuhan berkuasa. Dan hari ini Kristus Raja yang adil itu tinggal di dalam diri kami. Memakai tubuh kami, memakai pikiran kami, memakai kaki kami. Di mana kami berpijak di rumah kami adalah untuk menyatakan keadilan-Mu. Di mana ketika kami berpijak di kantor kami, disitulah keadilan dinyatakan melalui pikiran dan tangan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Lawatlah terus
Nyatakanlah terus hidup-Mu melalui hidup kami, hingga bumi benar-benar seperti di surga. Amin. Bumi menjadi surga yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Di dalam nama Yesus Kristus, ini hidup kami, tubuh-Mu, gereja-Mu, untuk menyatakan keadilan-Mu. Dalam nama Yesus kami percaya. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.